Masih bersama saya, Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Demam berdarah atau DBD adalah merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius dan dapat mengancam nyawa masyarakat. Sedangkan penyakit DBD sendiri adalah penyakit yang diakibatkan adanya gigitan nyamuk Aedes aegypti, kata Lurah Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rocky Atarigan mengatakan kepada wartawan Media 7 TV pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 bahwa untuk mencegahnya DBD dapat kita lakukan secara bersama di lingkungan sekitar kita dengan PSN. Langkah ini bisa disebut dengan 3M+. Simak beritanya. Lurah Pejaten Timur, Rocky Atarigan mengatakan kepada Media 7 TV bahwa demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai. Sedangkan salah satu untuk mencegah merebaknya wabah DBD, caranya adalah dengan melakukan PSN mandiri dan upaya pencegahan DBD dengan 3M+. Pagi teman-teman dari Media 7. Saya mau menanyakan nih Pak mengenai DBD untuk wilayah Kelurahan Pejaten Timur ini ada berapa Pak yang terkenal? Ya, sekarang mungkin ini bagian dari berita yang tidak enak ya. Di wilayah Pejaten Timur itu sekarang ada 5 orang yang terkena DBD. Ada 3 orang di RW 1 dan ada 2 orang di RW 2 Pak. Terus cara penanganannya bagaimana tuh Pak? Memang kalau untuk penanganan itu kan sudah ada program dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu pelaksanaan PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang dilakukan dari kelurahan, puskesmas, dan kader-kader Jumantik di Kelurahan Pejaten Timur. Dan itu kita pasti yang kita utamakan adalah penanganan 3M+, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan mengelola barang-barang yang dapat dikelola sehingga tidak ada yang namanya wadah-wadah ataupun bentuk-bentuk yang menjadi tempat berkembang biak atau menjadi tempat sarang nyamuk. Dan plusnya adalah yaitu pemakaian anti nyamuk, abate, dan hal-hal yang dapat mencegah nyamuk masuk dalam rumah seperti pemakaian kasa, dan kalau plus ini masih banyak. Tapi yang utamanya 3M tadi. Begitu Pak. Kalau untuk PSN itu tiap Sabtu Minggu berapa kali? Untuk pelaksanaan PSN memang hampir seluruh kelurahan di Jakarta ini, terkhususnya juga di Kelurahan Pejaten Timur, itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat itu kita mulai dari jam 8 pagi, itu kita sudah melaksanakan penelusuran di setiap rumah yang akan kita kunjungin atau yang akan kita gerbek. Ya, kita pasti akan melakukan program yang 3M yang seperti saya katakan tadi. Jadi memang pelaksanaannya dari jam 8 pagi biasanya sampai jam 11 pagi sebelum sholat Jumat. Itu setiap RW-nya Pak? Memang kalau untuk pelaksanaannya setiap RW pasti melaksanakan, tapi untuk kelurahan puskesmas turun itu memang ada jadwalnya. Tapi untuk pelaksanaannya setiap RW pasti melaksanakan setiap Jumat. Kebanyakan yang ditemui di mana Pak? Sebenarnya kalau untuk selama saya melakukan PSN itu kebanyakan memang hal-hal yang tidak terlihat. Terkadang itu memang di dalam rumah. Karena seperti yang kemarin kita di RW 1 itu untuk sekeliling seperti di saluran ataupun di penampungan di sekeliling rumahnya itu negatif. Tapi sewaktu dicek lebih lanjut ternyata di penutupan atau di tempat penampungan dispensernya ada ditemukan jentik nyamuk seperti itu. Terus bagi yang kena tuh Pak, itu dibawa kemana Pak? Yang namanya terkena positif DBD itu harus kita melakukan rujukan. Yang kemarin untuk yang di RW 1 itu memang mereka langsung pribadi melakukan rujukan ke rumah sakit JMC. Tapi di wilayah kita ini ada rumah sakit terdekat milik pemerintah, yaitu Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Jati Padang. Pasti akan kita lakukan rujukan ke sana. Nah, di sini ada total berapa RW Pak?
Di sini ada 11 RW. Nah, 11 RW itu yang paling banyak terkena di RW berapa? Sebenarnya kalau untuk terkena biasanya ada banyak di RW 8 RW 9, tapi alhamdulillah RW 8 RW 9 sekarang negatif, tidak ada. Malahan yang kurang yang kita tidak sangkakan di RW 1 RW 2 itu yang positif. Untuk sampai hari ini ada 3 di RW 1 dan ada 2 di RW 2. Terus untuk penanganannya Pak, yang apa ada fogging atau gimana? Kalau penanganannya memang setelah positif dan dilakukan PE, itu ada pemeriksaan epidemiologis. Jika ditemukan memang adanya jentik-jentik di sekeliling rumahnya ataupun ada nyamuk 20 rumah dari radius dari rumahnya, jika ditemukan maka dilakukan fogging. Tapi jika tidak ditemukan maka akan dilakukan pemeriksaan atau evaluasi lebih lanjut. Jangan-jangan penderitanya itu tidak terkena di wilayah kita, tapi terkena di wilayah lain, tapi karena berdomisili tempat kita jadi akhirnya tercatat di tempat kita begitu. Tapi kalau untuk akhirnya pasti lakukan fogging, tapi itu adalah program terakhir begitu Pak. Terus hambatannya apa Pak? Kalau untuk hambatannya sih sebenarnya itu yang paling kita permasalahkan memang sewaktu melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang ada warga yang memang tidak ingin atau tidak mau rumahnya dimasukin sewaktu pemeriksaan. Ya kita memang jadinya lebih berfokus ke pemeriksaan sekeliling rumahnya. Tapi terkadang seperti saya bilang tadi, seperti di RW 1 malahan di dalam rumah yang ada jentiknya. Tapi tetap kita akan berproses. Jika kita turun, kita pasti akan meminta dari yang bersangkutan untuk memoto isi dalam rumahnya dengan diarahkan oleh tim kader Jumantik kita. Apakah di tempat penampungan airnya ada jentik, kita minta fotonya. Apakah dispensernya ada fotonya. Disitulah yang kita arahkan dalam pemeriksaan secara online atau secara WhatsApp biasanya begitu. Terus himbauan Bapak apa pada warga? Himbauan saya kepada warga ya tetap menjalankan yang namanya tadi 3M+, menguras penampungan air, mengubur barang-barang yang dapat menjadi sarang ataupun tempat berkembang biaknya nyamuk, dan mendaur ulang barang-barang bekas sehingga itu dapat berguna tanpa dibiarkan menjadi tempat wadah-wadah air yang menjadi sarang nyamuk. Dan plusnya tadi ya kita harus menjaga tambahan seperti memakai anti nyamuk berupa lotion ataupun berupa aerosol, serta memberikan kasa-kasa agar nyamuk tidak dapat masuk ke dalam rumah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan untuk pencegahan agar nyamuk tidak masuk ataupun tidak ada di lingkungan kita. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih.